Selamat datang kembali di sesi eksplorasi mendalam kita. Kali ini nih, kita bakal coba jalan-jalan ke masa lalu. Menggali sebuah sumber klasik yang usianya udah lebih dari seabad. Tapi jangan salah, relevansinya buat komunikasi zaman sekarang, wah mungkin bakal bikin Anda kaget. Sumber kita kali ini judulnya The Art of Public Speaking. Buku ini terbit pertama kali tahun 1915. Coba deh bayangin konteksnya dulu ya. Dunia belum ada internet. TV juga belum merajalela kayak sekarang. Bahkan radio pun belum jadi media massa utama, gitu. Tapi buku ini tuh kayak, kayak kapsul waktu gitu loh. Isinya prinsip-prinsip dasar komunikasi manusia yang fundamental banget. Nah, misi kita di pembahasan kali ini, kita mau coba ekstrak saripatinya, gitu. Wawasan yang paling tajam dan praktis dari buku lawas ini buat Anda semua. Jadi, entah Anda lagi siap-siap buat pidato penting di depan banyak orang, atau mungkin presentasi kunci di rapat, atau ya sekedar pengen obrolan sehari-hari lebih ngena dan meyakinkan, kayaknya bakal ada sesuatu yang berguna di sini. Iya, bener banget. Luar biasa loh gimana prinsip-prinsip yang udah dirumusin seabad lalu ini ternyata masih bisa banget ngasih kita semacam keunggulan hari ini. Kita bakal lihat nanti gimana fondasi komunikasi yang solid kayak yang dijelasin buku ini, itu ternyata bisa melampaui perubahan teknologi atau tren sesaat. Ini tuh soal inti koneksi antar manusia lewat kata-kata, gitu. Oke deh, kalau gitu mari kita langsung nyelam ya ke fondasi utamanya. Buku ini tuh langsung buka dengan pernyataan yang cukup radikal sih menurut saya. Apalagi kalau dibandingin sama banyak kursus public speaking zaman sekarang yang fokusnya ke teknik. Katanya, berbicara di depan umum itu bukan sekedar soal, ya tahu kan, hafalin aturan, niru gaya orang, atau kuasai trik-trik panggung aja. Tepat sekali, penekanannya kuat banget di aspek internal. Penulisnya tuh negasin kalau apa yang kita sebut public speaking itu pada dasarnya ekspresi lahiriah dari diri si pembicara itu sendiri. Kalau pakai bahasa aslinya itu public utterance of the man himself. Jadi ini bukan soal apa yang Anda omongin semata, tapi lebih ke siapa Anda yang ngomongin itu. Fokus pertama dan utamanya ya pada menjadi pribadi yang memang punya kedalaman mikir, punya perasaan tulus, punya sesuatu yang berharga buat dibagiin. Pengembangan karakter sama intelektual itu langkah pertama, bukan malah yang terakhir. Oh, jadi kayak bilang sebelum belajar cara tampil, kita mesti pastiin dulu ada sesuatu yang oke di dalam diri buat ditampilin. Bukan cuma moles luarnya aja gitu ya. Persis, buku itu kritis banget sama pendekatan yang cuma fokus ke teknik eksternal tanpa bangun substansi internal. Katanya nih, tanpa isi yang otentik dan bernilai, semua latihan teknik itu cuma bakal ngasilin orator yang kayak mesin. Ya mungkin mesinnya canggih, terpoles gitu ya. Tapi ya tetap aja cuma mesin yang nyampein pikiran atau perasaan orang lain. Keaslian, integritas, kedalaman pribadi itu fondasi mutlak. Kalau Anda nggak benar-benar percaya atau peduli sama apa yang disampaikan, ya audiens bakal ngerasain lah secanggih apapun tekniknya. Wah, ini sebuah tantangan juga ya. Berarti jadi pembicara hebat itu mulainya jauh sebelum kita naik panggung atau buka mulut dong. Dimulai dari cara kita hidup dan mikir sehari-hari gitu. Nah, kalau fondasinya diri sendiri, buku ini gimana ngatasin masalah yang manusiawi banget? Rasa takut, gugup gitu pas harus ngomong depan orang banyak. Ah ya, momok klasik ya, stage fright. Saran buku ini kedengarannya agak brutal, tapi jujur sih, satu-satunya cara naklukinnya ya dengan ngadepin sesering mungkin. Face an audience as frequently as you can, gitu pesannya. Nggak ada jalan pintas yang magis gitu. Kayak belajar renang dong ya. Nggak bisa cuma baca teori di pinggir kolam, mesti beneran nyebur gitu. Nah, analogi yang pas banget itu, Anda bisa aja baca semua buku panduan soal gaya renang, teknik napas, tapi kan rasa airnya gimana, tekanan airnya, bahkan kemungkinan keselek, itu cuma bisa dialami dan diatasi kalau praktek langsung di dalam air. Begitu juga sama ngomong depan umum. Tiap kali Anda lakuin, ya meskipun awalnya gemeteran, Anda tuh kayak ngebangun semacam kekebalan gitu, atau setidaknya kemampian buat ngelola rasa takut itu. Ini proses desensitisasi lewat paparan berulang. Oke, selain terjun langsung ini, buku ini juga ngasih peringatan menarik soal pede ya, percaya diri. Pertama, katanya hati-hati sama jebakan sombong. Ternyata nih menurut buku ini, musuh yang lebih bahaya dari rasa takut itu justru arogansi atau kepedean yang berlebihan. Kenapa gitu ya? Karena kesombongan itu kayak dinding transparan gitu loh antara pembicara sama audiens. Audiens bisa lihat dengan jelas dan itu bikin jarak.
Orang sombong kan cenderung fokus ke diri sendiri ya, bukan ke pesan atau ke audiensnya. Akibatnya mereka jadi kelihatan kosong gitu, nggak menarik ya, sepintar apapun mereka. Buku ini ngutip Voltaire, katanya kita harus nyembunyiin cinta diri, tapi terus ditambahin, itu mustahil dilakuin. Kalau ada, ya pasti kelihatan. Sebaliknya, kerendahan hati yang sejati bukan rasa minder ya, tapi kesadaran kalau ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri dan ada niat tulus buat melayani audiens, itu justru ngebangun jembatan. Poin yang dalam banget itu. Jadi, percaya diri itu penting, tapi bukan sombong ya. Terus, pilar kedua buat bangun PD yang sehat menurut buku ini apa? Adalah punya sesuatu yang benar-benar pengen dan perlu Anda sampaikan. Jangan pernah naik panggung dengan persiapan seadanya atau pikiran kosong gitu. Persiapan matang itu obat paling mujarab buat gugup. Ini bukan cuma soal nguasain materi ya, tapi merasa nguasain materi itu lebih baik dari siapapun di ruangan itu. Secara spesifik nih, buku ini nyaranin buat nyiapin beberapa kalimat pembuka dengan hati-hati banget, bahkan kalau perlu dihafalin. Kenapa? Karena beberapa detik pertama itu krusial banget. Kalau Anda bisa lewatin itu dengan lancar dan pede, itu bakal ngasih momentum positif buat sisa penampilan Anda nanti. Masuk akal sih. Awal yang kuat bisa bikin saraf lebih tenang ya. Nah, setelah persiapan matang ini, ada lagi nggak langkah mental yang disaranin? Ada, dan ini mungkin kedengerannya agak kontroversial dikit ya. Harapkan kesuksesan. Tapi bukan dengan sombong ya, lebih ke keyakinan yang tenang dan mantap dari dalam diri. Coba visualisasiin diri Anda berhasil nyampein pesan, connect sama audiens. Buku ini berpendapat kalau sikap mental ini, ekspektasi positif yang didasari persiapan mateng, itu punya pengaruh nyata ke fisiologi dan penampilan Anda. Jangan biarin pikiran soal kemungkinan gagal itu ngeracunin pikiran sebelum mulai. Tapi bukannya mengharapkan kesuksesan itu tipis banget ya batasnya sama sombong yang tadi katanya harus dihindari? Gimana bedainnya tuh? Nah, pertanyaan bagus itu. Bedanya ada di fokusnya. Kesombongan itu fokusnya ke kehebatan diri sendiri, seringnya sambil ngeremehin audiens atau tantangannya. Kalau keyakinan yang sehat, yang dasarnya persiapan mateng, itu fokusnya ke kemampuan nyampein pesan demi kebaikan audiens dan didasari kerja keras yang udah dilakuin. Ini bukan soal, wah saya pasti hebat, tapi lebih ke, oke, saya udah siap nih, saya punya sesuatu yang berharga, dan saya percaya ini bisa manfaat buat pendengar. Ada unsur pelayanannya gitu, bukan muja-muji diri sendiri. Oke, jelas bedanya sekarang. Jadi, kita udah bahas fondasi ya, soal keaslian diri, terus cara ngatasin rintangan utama kayak rasa takut, plus bangun PD yang sehat. Nah, sekarang anggaplah kita udah punya isi yang berharga nih, terus udah cukup pede juga. Gimana caranya nyampeinnya biar nggak dater dan ya ampun ngebosenin. Buku ini kan keras banget ya soal monoton, nyebutnya dosa pembicara wabah buat pendengar. Iya, monoton itu dianggap tanda keterbatasan ekspresi dan pemikiran. Buat ngidupin pesan, buku ini nekenin pentingnya variasi. Kayak musik lah yang kaya nada dan ritme. Ada beberapa teknik kunci nih yang dibahas. Yang pertama itu penekanan emphasis. Ini soal milih kata atau frasa mana yang paling penting dalam satu kalimat. Terus dikasih bobot lebih. Kayak kita stabiloin poin penting di teks gitu ya. Mirip, tapi ini dalam bentuk suara. Buku ini nyebut kata-kata kunci ini mountain peak words, kata-kata puncak gunung gitu, yang menjulang di atas lanskap kalimat. Nah, cara nekeninnya gimana? Bisa dengan volume yang sedikit lebih keras, atau ngucapinnya lebih lambat dan jelas, atau kasih jeda singkat sebelum dan sesudahnya. Salah satu cara paling efektif yang disorot itu pakai kontras. Contohnya gini, takdir itu bukanlah soal kebetulan, ini adalah soal pilihan. Nah, dengan ngasih tekanan, bisa nada, volume, atau jeda, di kata kebetulan sama pilihan, maknanya jadi jauh lebih tajam dan ngena kan, dibanding kalau diucapin datar aja. Milih apa yang ditekenin itu, nunjukin apa yang Anda anggap paling vital. Menarik. Jadi penekanan ini kayak ngarahin lampu sorot panggung ke aktor utama di sebuah adegan ya? Terus apalagi elemen variasinya? Berikutnya, nada bicara, pitch. Buku ini secara eksplisit bilang kalau bicara itu pada dasarnya nyanyian yang dimodifikasi. Kita semua kan punya rentang nada suara alami ya, dari rendah sampai tinggi. Nah, pembicara yang efektif itu pakai seluruh rentang ini. Nggak kejebak di satu nada datar yang monoton kayak robot. Perubahan nada bisa nyerminin emosi, misalnya nada tinggi buat semangat, nada rendah buat serius. Atau bisa juga nandain struktur gagasan kayak nada naik di akhir pertanyaan, nada turun di akhir pernyataan.
Buku ini secara khusus nyorot kekuatan perubahan nada yang tiba-tiba dan signifikan. Lompatan nada yang drastis, entah naik atau turun, itu fungsinya kayak tanda seru auditori gitu. Cara ampuh buat rebut perhatian lagi atau nekenin poin krusial. Wah, ini kayak ngasih warna sama melodi ya ke pidato kita, bukan cuma teks item putih aja. Terus gimana sama irama atau kecepatannya? Nah, itu elemen ketiga, tempo atau kecepatan bicara. Sama kayak nada, kecepatan bicara yang konstan itu juga ngebosenin dan gak efektif. Pembicara yang bagus itu nyesuaiin temponya sama isi dan suasana yang pengen diciptain. Mungkin ngomong cepat dan energik pas nyampein cerita seru atau data yang banyak, terus tiba-tiba melambat pas nyampe di poin inti yang butuh direnungin, atau pas ngutip sesuatu yang penting. Perubahan tempo yang mendadak, sama kayak perubahan nada, juga bisa jadi alat penekanan yang kuat banget. Bayangin deh, satu kalimat diucapin cepat, terus satu kata terakhir diucapin pelan dan tegas. Efeknya bisa dramatis loh. Jadi nada sama tempo nih kayak dinamika di musik ya. Ada bagian cepat, allegro, lambat, adagio, keras, forte, lembut piano. Terus ada satu lagi nih elemen penting dalam musik bicara ini. Elemen keempat, yang sering banget diremehin kekuatannya, itu jeda. Pause. Ya. Jeda yang efektif itu bukan sekedar ruang kosong tanpa suara ya, bukan juga tanda bingung. Itu tuh alat retorika yang disengaja dan strategis. Buku ini ngidentifikasi setidaknya 4 fungsi utama jeda. Pertama, ngasih waktu buat pembicara ngumpulin energi mental dan fisik sebelum nyampein gagasan penting atau kompleks. Kedua, ngasih kesempatan buat audiens nyerna apa yang baru aja diomongin, ngikutin alur argumennya. Ketiga, nyiptain suspense atau antisipasi. Jeda pas sebelum ngungkapin klimaks satu jawaban tuh bisa bikin audiens nahan lapas. Keempat, ngebiarin sebuah ide atau emosi penting meresap dan nempel di benak audiens. Kayak hujan gitu loh. Kalau terlalu deras dan cepat kan airnya cuma ngalir di permukaan. Nah, jeda ini ngasih waktu buat air gagasan meresap ke tanah pemahaman audiens. Analogi hujan itu bagus banget. Tapi buku ini juga ngasih peringatan soal jeda kan ya? Bener, jeda itu harus dipakai dengan bijak. Kebanyakan jeda tanpa tujuan yang jelas bisa bikin pembicara kedengaran ragu-ragu atau nggak siap. Jeda yang kelamaan juga bisa mutus alur dan ilangin momentum. Jadi ya kayak semua teknik ini, kuncinya penggunaan yang pas, sesuai konteks, dan bervariasi. Oke, jadi kombinasi penekanan, nada, tempo, sama jeda, ini kunci buat penyampaian yang hidup dan dinamis ya. Kayak paletnya pelukis atau instrumennya musisi gitu. Tapi buku ini terus melangkah lebih jauh lagi nih. Teknik-teknik ini secanggih apapun, katanya nggak bakal cukup tanpa ada kekuatan atau force dan emosi yang tulus di baliknya. Nah, ini bagian yang lebih dalam nih. Gimana cara munculin kekuatan tak kasat mata ini? Nah ini masuk ke ranah inner game komunikasi nih. Buku ini nekenin beberapa elemen krusial. Pertama itu keyakinan, conviction. Kalau Anda sendiri aja nggak yakin sepenuhnya sama apa yang disampaikan, gimana bisa meyakinkan orang lain coba? Buku ini keras banget ngelarang penggunaan frasa yang nunjukin ragu atau nggak pasti, kayak menurut saya, mungkin, saya kira, kayaknya sih gitu, pas nyampein poin inti. Kalau Anda udah riset, udah mikir dalam, udah sampai ke satu kesimpulan, ya sampein aja dengan otoritas dan kepastian. Bukan berarti arogan ya, tapi nunjukin kalau Anda berdiri teguh di atas gagasan Anda. Audiens, menurut buku ini, nggak bakal tergerak sama sesuatu yang cuma kelihatannya benar buat pembicara. Mereka butuh kepastian. Jadi, kekuatan itu datang dari keyakinan yang nggak goyah sama pesan kita ya. Selain itu, 2, dan ini nyambung banget, adalah antusiasme dan perasaan tulus, earnestness and deep feeling. Antusiasme itu nular kayak api. Kalau Anda ngomongin sesuatu dengan semangat membara, audiens bakal ikut kebakar semangatnya. Tapi kuncinya, sekali lagi, keaslian. Antusiasme itu harus lahir dari pemahaman mendalam, kepedulian tulus sama subjeknya, dan juga sama audiensnya. Buku ini secara khusus nyorot pentingnya simpati pada kemanusiaan. Sympathy for Mankind. Katanya nih, banyak pidato paling kuat dalam sejarah itu lahir bukan dari ambisi pribadi atau pengen pamer, tapi dari hasrat tulus buat melayani, ngebantu, ngangkat atau nginspirasi orang lain. Ada niat baik yang mendasari. Itu. wah ini menarik banget. Jadi akar dari kekuatan dalam berbicara itu seringnya malah terletak di niat dan kepedulian kita ke orang lain, bukan di ego kita ya. Tepat. Pas fokus kita geser dari gimana ya penampilan saya, jadi gimana pesan ini bisa manfaat buat mereka, energi yang muncul bakal beda, lebih tulus, lebih kuat.
Dan ada satu lagi elemen kekuatan ini yang mungkin paling mengejutkan dalam konteks public speaking non-artistik, imajinasi. Imajinasi. Gimana ceritanya imajinasi berperan dalam pidato atau presentasi yang mungkin isinya data atau argumen logis gitu? Buku ini ngutip Napoleon yang bilang umat manusia itu dipimpin oleh imajinasinya. Maksudnya, kita tuh lebih gampang tergerak sama gambaran, cerita, dan emosi daripada sama fakta kering doang. Pembicara yang efektif itu pakai imajinasinya. Bukan cuma imajinasi reproduktif ya, kayak nginget gambar atau kejadian, tapi juga imajinasi produktif, yaitu nyiptain atau ngidupin lagi gambaran dan emosi secara internal buat bener-bener ngeliat dan ngerasain apa yang lagi dia omongin. Pas Anda deskripsiin sebuah adegan atau ceritain sebuah kisah, kalau Anda bisa lihat itu dengan jelas di pikiran Anda dan ngerasain emosi yang terkait, nah, Anda bakal bisa nyampainnya dengan cara yang jauh lebih hidup, detil, dan meyakinkan ke audiens. Anda kayak ngelukis gambaran di pikiran mereka lewat kata-kata Anda. Wow, ini benar-benar ngubah perspektif sih. Bukan cuma soal nyampein informasi, tapi nyiptain pengalaman buat audiens. Ngelibatin indera sama emosi mereka lewat kekuatan imajinasi kita sendiri. Kita jadi kayak pemandu wisata ke dunia gagasan kita ya. Wah, disinilah hal jadi sangat menarik. Persis, kemampuan buat meyakinkan dengan keyakinan, ngebangkitin emosi dengan ketulusan, dan ngelukis gagasan dengan imajinasi, semua kekuatan internal ini kan nggak bisa muncul gitu aja dari udara tipis ya. Ini perlu bahan bakar. Tentu saja. Dan ini ngebawa kita dengan mulus ke pilar terakhir yang dibahas buku ini. Persiapan yang mendalam. Semua teknik penyampaian yang hidup dan kekuatan internal tadi nggak bakal ada artinya tanpa fondasi persiapan yang kokoh. Buku ini pakai analogi yang kuat banget di sini. Jangan jadi kayak pompa tangan yang airnya mesti dipancing dulu baru keluar dikit-dikit, tapi jadilah kayak sumur artesis. Analogi sumur artesis itu indah dan kuat banget ya. Maksudnya, Anda perlu punya cadangan pengetahuan, pemikiran, refleksi, bahkan perasaan terkait topik Anda yang jauh lebih banyak daripada yang sebenarnya bakal Anda sampaikan. Buku ini nyebutnya reserve power atau kekuatan cadangan. Ibarat sumur artesis, tekanan dari air yang melimpah di bawah tanah itulah yang bikin dia mancar ke permukaan dengan deras dan tanpa perlu dipompa. Nah, demikian pula cadangan pengetahuan dan pemikiran yang melimpah ini bakal ngasih kekuatan, kelancaran, spontanitas, dan rasa percaya diri yang solid pas Anda ngomong. Anda nggak bakal merasa tipis atau takut kehabisan bahan di tengah jalan. Anda punya sumur yang dalam buat ditimba. Terus gimana cara praktis bangun sumur artesis ini? Apa cukup riset intensif beberapa hari sebelum pidato gitu? Nah, buku ini nyaranin kalau itu aja nggak cukup. Bangun sumur ini tuh proses jangka panjang, kayak kebiasaan hidup gitu. Caranya meliputi beberapa hal. Pertama, observasi yang tajam. Ngamatin dunia sekitar, orang-orang, kejadian, dengan mata yang pengen tahu dan nyerap detail. De Maupassant dikutip bilang mata penulis harus kayak pompa hisap yang nyerap segalanya. Kedua, membaca secara aktif dan kritis. Bukan cuma nelen informasi ya, tapi kayak bergulat sama idenya, nanya-nanya, ngehubungin, dan ngerefleksiin apa yang dibaca. Baca secara luas di berbagai bidang juga memperkaya sumur ini. Ketiga, berpikir dan merenung. Nggak cuma ngumpulin fakta, tapi luangin waktu buat mikirinnya, nyari makna, ngebentuk opini sendiri, dan ngekristalin gagasan. Keempat, memanfaatkan waktu luang. Pakai sela-sela waktu, bahkan yang singkat, buat terus belajar, baca, mikir, nyatet ide. Ini investasi jangka panjang buat kekayaan intelektual dan emosional Anda. Jadi persiapan ini bukan cuma soal materi spesifik buat satu penampilan aja, tapi lebih ke jadi pribadi yang terus belajar dan berkembang, biar sumur Anda selalu keisi. Di era informasi instan kayak sekarang, godaan buat sekedar nyari poin-poin kunci sesaat sebelum ngomong tuh gede banget kan? Tapi buku ini ngingetin, kekuatan sejati itu datang dari pemahaman mendalam yang dibangun dari waktu ke waktu, bukan dari googling 5 menit sebelum tampil. Itu yang bedain pembicara berbobot dari sekedar penyampai informasi. Luar biasa sih ini. Jadi lingkarannya balik lagi ke awal ya. Persiapan mendalam ini pada akhirnya juga ngebentuk siapa diri Anda sebagai pembicara, yang mana itu fondasi utama menurut buku ini. Wah, benar-benar sistem yang nyambung semua ya. Oke deh, mari kita coba tarik benang merahnya dari semua ini ya. Dari buku klasik The Art of Public Speaking tahun 1915 ini, kita dapat semacam cetak biru komunikasi efektif yang holistik banget.
Ini perpaduan antara pertama, siapa diri Anda, substansi pribadi, keaslian, integritas, dan pengembangan diri yang terus-menerus sebagai fondasi. Kedua, persiapan mendalam. Bangun sumur artesis pengetahuan dan pemikiran yang melimpah. Nyiptain kekuatan cadangan. Ketiga, penguasaan teknik penyampaian. Pakai variasi penekanan, nada, tempo, dan jeda secara sadar dan efektif buat ngidupin pesan. Keempat, kekuatan internal. Nyalurin energi tulus yang lahir dari keyakinan kuat, emosi asli dan terkendali, peduli sama audiens, dan bahkan kekuatan imajinasi buat ngelukis gagasan. Ini bukan sekedar soal cara ngomong, tapi lebih ke menjadi komunikator yang utuh dan punya dampak gitu. Tepat sekali. Semua elemen itu saling terkait dan saling nguatin. Teknik tanpa substansi, ya bakal kerasa kosong dan manipulatif. Substansi tanpa penyampaian yang menarik, ya bakal gagal nyambung. Dan semua itu nggak bakal bener-bener ngegerakin hati tanpa energi tulus yang lahir dari keyakinan, kepedulian, dan mungkin sedikit percikan imajinasi itu tadi. Ini seni yang butuh latihan di semua lini sih emang. Nah, setelah kita gali dalam banget nih ke kearifan seabad lalu ini, mungkin ada satu pemikiran penutup yang menarik buat Anda bawa pulang dan renungin. Gini, buku ini kan ditulis di era yang beda banget ya. Jauh sebelum hiruk-pikuk informasi digital, media sosial yang nuntut citra sempurna, komunikasi serba instan, dan katanya rentang perhatian kita makin pendek. Pertanyaannya jadi gini, seberapa relevan sih prinsip-prinsip inti yang barusan kita urai ini, soal pentingnya keaslian diri yang mendalam, kedalaman berpikir sebagai syarat utama, persiapan matang yang lebih dari sekedar poin-poin, pentingnya variasi vokal yang hidup, dan kekuatan emosi serta imajinasi yang tulus di lanskap komunikasi kita zaman sekarang. Atau lebih spesifik lagi nih, di zaman persona online yang dikurasi hati-hati banget, bahkan konten udah mulai dibikin sama AI, apakah penekanan buku ini soal ucapan publik sebagai pancaran diri manusia seutuhnya, itu masih jadi ideal yang bisa dicapai? Atau jangan-jangan malah itu sendiri udah jadi bentuk pertunjukan yang beda lagi? Apakah fondasi komunikasi manusia yang hebat itu beneran berubah? Atau cuma alatnya, panggungnya, sama tekanannya aja yang ganti rupa? Sebuah pertanyaan yang mungkin nggak ada jawaban gampangnya ya, tapi layak kita renungin bareng-bareng setelah dengar gema wawasan dari masa lalu ini. Terima kasih udah nemenin kami dalam eksplorasi mendalam kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.